Istilah tirani digunakan untuk menggambarkan tindakan otoriter dan kekejaman Jepang. Istilah matahari terbit digunakan untuk penamaan tentara Jepang, sebab posisi negara Jepang jika dilihat dari Indonesia terletak di arah timur atau sama dengan arah saat matahari terbit, sehingga negara Jepang disebut negara matahari terbit. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang terus melancarkan aksinya dengan menyerang basis-basis militer Amerika seperti yang ada di Filipina. Oleh sebab itu, Jepang juga mencoba untuk mengarahkan serangan ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia melalui Ambon dan seluruh Maluku. Meskipun pasukan Kenil atau Koninklijk Nederlands Indisch Leger dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersamaan Balikpapan pada 12 Januari 1942. Latar belakang kedatangan Jepang. 1. Indonesia kaya akan bahan-bahan mentah seperti minyak bumi dan batu bara. 2. Kebutuhan Jepang akan bahan perang serta cadangan logistik. 3. Wilayah Indonesia menghasilkan banyak produksi pertanian dan peternakan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang. 4. Indonesia memiliki tenaga manusia dalam jumlah besar untuk membantu perang Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dieluh-eluhkan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan dari kekuasaan Belanda. Di mana-mana terdengar ucapan Banzai Banzai yang artinya selamat datang, selamat datang. Sementara itu, pihak tentara Jepang terus melakukan propaganda untuk terus mempergerakkan dukungan rakyat Indonesia. Jepang juga menyatakan akan membantu memajukan rakyat Indonesia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah saudara tua. Jepang dan Indonesia sama. Organisasi kemasyarakatan. Yang pertama, Gerakan 3A. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pemimpin Gerakan 3A, bagian propaganda Jepang atau Sedenpu telah menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat, yakni Mr. Samsudin sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti Kasultan Pamuntjak dan Mo Saleh. Sejak bulan Mei 1942, perhimpunan itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui media massa. Di dalam Gerakan 3A juga dibentuk subseksi Islam yang disebut Persiapan Persatuan Umat Islam. Subseksi Islam dipimpin oleh Habib Kusno Cokro Suyoso. Bulan Desember 1942, Gerakan 3A dinyatakan gagal. Organisasi kemasyarakatan yang kedua, Poitra. Poitra atau Pusat Tenaga Rakyat merupakan sebuah organisasi politik yang berdiri pada bulan Maret 1943 sebagai pengganti Gerakan 3A yang dianggap gagal memenuhi tujuannya. Organisasi ini terdiri dari orang-orang Indonesia yang dianggap pemerintahan penjajahan Jepang di bawah kepemimpinan 4 serangkai yaitu Soekarno, Mohatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur. Poitra dibentuk Jepang dalam kerangka besar untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perang Asia Timur Raya. Organisasi kemasyarakatan yang ketiga yaitu MIAI. Pada saat itu, Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan sekutu. Oleh karena itu, organisasi Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI yang cukup berpengaruh yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda mulai dihidupkan kembali oleh pemerintah pendudukan Jepang. Tepat pada tanggal 4 September 1942, MIAI diizinkan aktif kembali.
Berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Dengan demikian, pada masa kependudukan Jepang, Miyai berkembang baik. Pada bulan Mei 1943, Miyai berhasil membentuk Majelis Pemuda yang diketuai oleh Insinyur Sofwan dan membentuk Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Siti Nurjanah. Bahkan dalam mengembangkan aktivitasnya, Miyai juga menerbitkan majalah yang disebut Suara Miyai. Arah perkembangan Miyai mulai dipahami oleh Jepang. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Jepang, sehingga pada November 1943 Miyai dibubarkan. Nomor 4 yaitu Masyumi. Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin berdiri pada 24 Oktober 1943 yang dibentuk oleh Jepang sebagai pengganti Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI yang sudah bubar. Pada awal pembentukannya, Masyumi diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, dan Kiai Haji Mansur. Kehadiran Masyumi berarti pengakuan Jepang terhadap eksistensi Islam dan kaum Muslim, sekaligus menjadi alat untuk membantu Jepang dalam kepentingan Asia Timur Raya. Kelima yaitu Jawa Hokukai. Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik. Tentara Sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumaiki Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokukai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Rakyat diharapkan dapat memberikan dharma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Kebaktian yang dimaksud memuat 3 hal. Pertama, mengorbankan diri. Kedua, mempertebal persaudaraan. Dan yang ketiga, melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Organisasi militer. Yang pertama, Heiho. Heiho atau pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun laut. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho antara lain umur 18-25 tahun, berbadan sehat, berkelakuan baik, dan berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan pembentukan Heiho adalah membantu tentara Jepang. Kegiatannya antara lain membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kamp pertahanan, dan membantu perang tentara Jepang. Sebagai contoh, banyak anggota Heiho yang ikut perang melawan tentara Serikat di Kalimantan, Irian, bahkan ada yang sampai ke Birma. Organisasi militer yang kedua yaitu PETA. Pada tanggal 3 Oktober 1943, secara resmi dibentuklah PETA. PETA atau Pembela Tanah Air merupakan pasukan yang berdiri sendiri lepas dari struktur militer Jepang. Berdirinya PETA ini berdasarkan peraturan dari pemerintah Jepang yang disebut Osamu Sainendan nomor 44. Dan PETA ternyata disambut hangat oleh kalangan pemuda Indonesia. Tujuannya adalah untuk membela dan mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Organisasi semi militer. 1. Sainendan. Sainendan atau Korps Pemuda adalah organisasi para pemuda yang berusia 14-22 tahun. Pada awalnya, Sainendan beranggota 3.500 orang pemuda dari Jawa. Tujuan dibentuknya Sainendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendirinya. Untuk memperbanyak jumlah Sainendan, Jepang juga mempergerakkan Sainendan bagi putri yang disebut Joshi Sainendan. Sampai pada akhirnya Sainendan berjumlah sekitar 500 pemuda. Tokoh-tokoh Indonesia yang pernah menjadi anggota Sainendan adalah Soekarni dan Latif Hendraningrat. Keibodan atau Korps Kewaspadaan adalah organisasi bentukan Jepang yang juga disebut Barisan Pembantu Polisi atau Laskar Penjaga Keamanan Rakyat. Keibodan dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Ketentuan utama dari organisasi Keibodan adalah mereka yang berbadan sehat dan juga para pemuda yang berusia antara 25-35 tahun.
Tujuan pembentukan Keibodan adalah untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Selain itu, motif yang diusung adalah niat Jepang untuk memiliki cadangan pasukan saat perang melawan sekutu. Yang ketiga, Barisan Pelopor. Pada tanggal 1 November 1944 dibentuk organisasi yang bernama Barisan Pelopor. Barisan Pelopor ini berada di bawah naungan Jawa Hokokai. Anggotanya mencapai 60.000 orang, di mana dipimpin oleh seorang nasionalis yakni Insinyur Soekarno yang dibantu oleh Raden Panji Suroso, Oto Iskandar Dinata, dan Buntara Martoatmojo. Anggota Barisan Pelopor istimewa ada 100 orang dengan ketuanya adalah Sudiro. Yang keempat yaitu Hizbullah. Pada tanggal 15 Desember 1944 diresmikan pembentukan Barisan Hizbullah yang dalam bahasa Jepang disebut Kaiko Seinen Tashintai. Hizbullah di bawah kendali Masyumi dengan pimpinan utamanya ialah Zainal Arifin. Pemuda-pemuda yang diterima sebagai Hizbullah adalah yang berumur 17-25 tahun dan belum berkeluarga. Mereka dilatih oleh perwira peta di tiap-tiap desa. Maksud utama dalam pendirian Hizbullah memang untuk tenaga tambahan peta dan Masyumi apabila nanti dibutuhkan. Dampak pendudukan Jepang. Selama 3,5 tahun menduduki Indonesia, Jepang membawa banyak perubahan bagi kehidupan rakyat pribumi. Jepang dikenal sebagai penjajah yang kejam karena melaksanakan kerja paksa atau romusa, menyiksa serta membuat rakyat Indonesia kelaparan dan sengsara. Meski begitu, ada juga dampak positif dan dampak negatif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak positif. 1. Diperbolehkannya pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, didirikannya Kumiai, yakni badan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Sistem Kumiai kemudian berkembang menjadi koperasi yang diterapkan di Indonesia hingga kini. Kedua, menghapus sistem sekolah berdasarkan kelas sosial, kemudian menetapkan jenjang sekolah yang setara untuk semua kalangan dengan 12 tingkatan. Yang keempat, membentuk sistem sosial bernama Tonarigumi yang kini kita kenal sebagai rukun tetangga atau RT. Yang kelima, mengenalkan lain sistem pada pertanian yang lebih efisien dan tinggi produksinya. Yang keenam, dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk memenuhi janji kemerdekaan bagi Indonesia. Dan yang terakhir, memberi latihan kemiliteran dan membentuk organisasi militer serta semi-militer seperti PETA atau Pembela Tanah Air yang menjadi cikal bakal TNI layar. Dampak negatif. 1. Pemerintahan Jepang yang sewenang-wenang. 2. Pengawasan ketat terhadap media berita, organisasi, dan seluruh pergerakan politik masyarakat. Yang ketiga, diterapkannya romusa yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Keempat, rakyat yang mengikuti kerja paksa juga tak jarang disiksa dengan kejam hingga meninggal dunia. Kelima, kekurangan sandang sehingga rakyat harus memakai karung goni sebagai pakaian. Keenam, perekonomian lumpuh karena Jepang menyita seluruh kekayaan Indonesia yang ditinggalkan Belanda, seperti kilang minyak, perkebunan, bank, pabrik, pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi Jepang menyita harta kekayaan pribadi demi kepentingan perang hingga mengakibatkan rakyat kelaparan dan hidup dalam kemiskinan. Yang ketujuh yaitu penyakit TBC dan kudis mewabah. Banyak perempuan dipaksa menjadi jukun lanfu atau wanita penghibur bagi tentara Jepang. Akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia berakhir pada 1945. Seiring dengan kekalahan yang diderita Nippon dari sekutu, dalam kondisi yang pelan terdesak di Perang Pasifik, Jepang terus berupaya menarik simpati rakyat Indonesia dengan memberi janji kemerdekaan. Salah satu langkah Jepang untuk memenuhi janji kemerdekaan adalah dengan membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945. Serangan demi serangan terus diterima Jepang dari sekutu, hingga puncaknya bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada 6 dan 9 Agustus 1945. Jatuhnya dua bom atom itu membuat kondisi Jepang semakin terpuruk.
Jepang pun menyerah tanpa syarat pada sekutu pada 14 Agustus 1945.